Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nani, channel untuk kita belajar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Mari kita mengikuti materinya. Oke semuanya, kita lanjutkan video pembelajaran kita dengan membahas operasi penjumlahan dan pengurangan serta sifat-sifatnya. Sebelumnya perlu kalian ingat bahwa jika ada bilangan bulat positif, ini perhatikan dalam tabel, positif ketemu positif maka hasilnya akan positif, positif dengan negatif hasilnya negatif, negatif dengan positif hasilnya negatif, dan negatif ketemu negatif hasilnya akan positif. Ini harus kalian ingat selalu sampai pembelajaran kita ini selesai. Mari kita lihat sifat-sifat apa saja yang ada pada penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama ada sifat tertutup, di mana A tambah B sama dengan C. Kemudian ada sifat komutatif, A tambah B sama dengan B tambah A. Lalu ada sifat asosiatif, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Dan ada unsur identitas, yaitu A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A itu sendiri. Kenapa disebut dengan sifat tertutup? Perhatikan contohnya, misal 3 tambah 4 sama dengan 7. 3 tambah 4 sama dengan 7 ini adalah sifat tertutup karena 3, 4, dan 7 adalah bilangan bulat. Kemudian 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Ini disebut dengan sifat komutatif atau disebut dengan sifat pertukaran karena 3 dan 4 mengalami pertukaran tempat tetapi nilainya tetap sama dengan 7. Lalu 3 tambah 4 tambah 7 sama dengan 3 tambah, ini dalam kurungnya diganti 4 tambah 7 sama dengan 14. Ini artinya mengandung sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi kelompok pertama 3 tambah 4-nya yang di dalam kurung, kemudian kelompok 2 4 tambah 7 yang di dalam kurung, tetapi hasilnya adalah sama. Ini disebut dengan sifat asosiatif. Jadi pelompokan dalam mengerjakan atau dibedakan tetapi hasilnya adalah sama. Lalu yang berikut adalah unsur identitas. Perhatikan contoh, 7 tambah 0 atau 0 tambah 7 sama dengan 7. 3 tambah 0 atau 0 tambah 3 sama dengan 3. Lalu 4 tambah 0 sama dengan 0 tambah 4 sama dengan 4. Setiap bilangan yang ditambahkan 0, hasilnya adalah tetap bilangan itu sendiri. Oleh karena itu, 0 dikatakan sebagai unsur identitas pada penjumlahan. Oke, lalu apa saja sifat-sifat yang ada pada pengurangan? Kita lihat 6 kurang 2 sama dengan 4. Atau bisa ditulis menjadi 6 tambah minus 2 sama dengan 4. Jadi yang tadinya kurang diganti dengan tanda tambah tetapi ditambahkan dengan bilangan negatif. Kemudian 2 kurang 6 sama dengan minus 4. Atau bisa kita tulis lagi 2 tambah, jadi tadinya bertanda kurang kita ganti dengan positif minus 6, maka hasilnya adalah sama. Minus 6, minus 4, min 2, dan seterusnya ini adalah bilangan bulat. Jadi contoh yang di atas ini semuanya adalah bilangan bulat, sehingga bilangan bulat untuk sifat pengurangan juga berlaku sifat tertutup dan sifat ketika dikurangi maka itu sama dengan menjumlahkan dengan lawannya, atau kita tulis A kurang B, maka yang kurang ini bisa kita ganti dengan tambah tetapi ditambah dengan lawannya atau yang negatifnya. Kemudian mengandung juga sifat tertutup. Jadi pada pengurangan hanya ada 2 sifat.
Mari kita lihat contoh dengan soal 1 ditambah 2. Wah, 1 tambah 2 mah gampang. Jawabannya adalah 3. Kalau 1 ditambah minus 2, nah, jangan bilang tidak bisa ya. Kita coba, kita lihat garis bilangannya. 1, ini 1 di sini. Pertama posisi tanda panahnya ke arah 1 ditambah berarti arahnya akan ke kanan, tetapi ditambah dengan minus 2 berarti kita posisikan arah panahnya berbalik menjadi ke kiri sebanyak 2 langkah, 1, 2, maka posisi akhirnya ada di negatif 1, maka jawabannya adalah negatif 1. Yang berikut misalnya minus 1 ditambah 2, kita lihat misalnya pertama ini posisikan arah panah di minus 1 tambah positif, tambah berarti arahnya ke kanan, positif 2 langkah ke kanan, maka jawabannya adalah 1. Terus yang terakhir minus 1 ditambah minus 2. Perhatikan garis bilangannya, posisikan awal panahnya ada di minus 1 ditambah minus 2, tambah ke kanan, tetapi karena minus maka arahnya berbalik ke kiri sebanyak 2 langkah, maka sekarang adanya di negatif 3. Jawabannya adalah negatif 3. Atau bisa kita menggunakan utang piutang. Misalnya kalau kita tidak punya garis bilangan, kita ingat saja tentang utang piutang. Misalnya 1 ditambah 2, kita punya tanda tambah atau bilangan positif, kita ibaratkan uang kita, dan tanda kurang atau negatif kita ibaratkan dengan utang kita. Jadi misalnya ini uang kita, uang mana nih? Uang kita 1.000, 1 ditambah 2, misalnya uang kita 1.000 ditambah uang 2.000, maka uang kita akan menjadi 3.000. Nah, sekarang misalnya ini uang kita 1.000, utang kita 2.000, ketika kita bayar, maka utang kita akan tersisa Rp1.000. Lalu yang ini utang kita 1.000, tetapi kita bayar pakai uang 2.000, maka akan kita mendapat kembalian Rp1.000. Lalu yang ini misalnya utang kita 1.000 ditambah lagi utang 2.000, maka utang kita menjadi 3.000. Nah, kalau kalian kesusahan dengan menggunakan garis bilangan pada bilangan yang lebih besar, silahkan boleh menggunakan cara lain dengan menggunakan cara utang piutang tadi. Nah, kita bawa contoh ke soal cerita. Misalnya, Fatih mempunyai 3 mobil di rumahnya. Ketika ulang tahun, Fatih mendapatkan hadiah sebanyak 4 mobil-mobilan lagi. Berapa mobil yang dimiliki Fatih sekarang? Pertama 3, lalu kemudian ditambah 4 mobil. Maka, kalau kita menggunakan garis bilangan, posisikan garis panahnya pertama di angka 3, kemudian ditambah berarti arahnya semakin ke kanan lagi sebanyak 4 langkah, maka sekarang posisinya ada di angka 7. Maka 3 mobil ditambah 4 mobil hasilnya adalah 7. Jadi mobil-mobilan yang dimiliki Fatih sekarang adalah 7 mobil. Oke, ini dalam soal cerita. Lalu misalnya Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapa pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Pertama dia punya 6, tetapi dia memberikannya kepada sepupunya 2. Maka berapa punya Nia sekarang? Kita lihat garis bilangannya. Posisikan pertama sepatu ada sebanyak 6. Lalu diberikan maka kurang 2, maka sekarang berapa sepatunya? Oh, sepatunya sisanya adalah 4, maka 6 kurang 2 sama dengan 4. Jadi sepatu yang dimiliki Nia sekarang adalah 4 pasang. Yang berikut misalnya
Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam, dia turun lagi ke kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Ingat, di bawah permukaan laut. Kita sudah mengenal bilangan bulat sebelumnya. Berapa selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Nah, jadi misalnya kita lihat di garis bilangan, awalnya dia ada di posisi negatif 2 karena di bawah permukaan laut. Dia turun lagi ke kedalaman 5, maka ini kita lihat di sini posisi tambah kurang dan ketemu kurang. Maka kalau kurang ketemu kurang tadi, maka dia akan berubah menjadi positif. Jadi kalau positif, maka dia akan berubah tanda menjadi ke kanan sebanyak 5 langkah, sehingga hasilnya adalah positif 3. Jadi selisih kedalaman penyelam pada dua kondisi tersebut adalah 3 meter. Berbicara selisih berarti kurang ya, ini kita pasang tanda kurang di sini. Oke, yang berikutnya kita coba dengan latihan soal. -2 ditambah -25 ditambah 17. Ya, ada 4 nomor yang harus diselesaikan. -25 ditambah 17. Silakan siapkan alat tulis dan mencoba untuk menghitungnya. Ingat selalu di sini ya, positif tambah positif dan seterusnya, ini harus selalu diingat sehingga perhitungan kita tidak akan salah. -8. Ini ketemu jadi kurang, maka jawabannya adalah 26. Ini ketemu maka menjadi kurang, maka jawabannya adalah -31. Ini ketemu maka menjadi tambah, maka jawabannya adalah -14. Silakan kalian ambil buku tulisnya dan mencoba menghitung. Apakah jawaban benar atau salah? Kalau ada yang keliru, dikomentari ya, biar kita perbaiki. Oke, latihan soal lagi. Oh, ini dalam bentuk soal cerita. Ari melangkah 5 meter ke timur dari tiang listrik, kemudian meneruskan melangkah 8 meter ke barat. Tentukan tempat kedudukan Ari sekarang. Oke, jawabannya kita lihat, mula-mula dia ada di 5 meter timur. Misalnya kita anggap saja timur itu adalah di sebelah kiri, maka dia ke timur sebelah kiri, kemudian dia melangkah lagi ke barat, berarti berlawanan ya, sehingga dia melangkah 8 langkah ke barat. Maka posisi Ari sekarang adalah di titik 3. Jadi -5 tambah 8 sama dengan 3. Ari berada di 3 meter sebelah tiang listrik. Oke, uji kompetensi. Ada 1, 2, 3, 4 nomor. Ada 5 nomor yang harus kalian kerjakan di rumah. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan sampai sebelum pembelajaran matematika selanjutnya. Oke, jadi ada 5 nomor yang harus dikerjakan. Silakan beri komentar kalau misalnya ada yang susah. Terima kasih, jangan lupa